Selamat pagi Ibu, saya dengan Dokter Mira, dokter yang bertugas hari ini. Ibu namanya siapa? Baik, usianya berapa Ibu? Alamatnya di mana? Pekerjaan sehari-harinya apa Ibu? Ya, jadi Ibu keluhannya kemari kenapa nggih? Mau memeriksakan kehamilan, baik. Sekarang kehamilannya sudah berapa minggu Ibu? 32 minggu. Ibu sekarang ini kehamilan pertama atau kedua atau berapa Bu? Kedua. Baik Ibu, jadi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold untuk menentukan bagaimana posisi bayi Ibu yang berada di dalam perut. Nah, pemeriksaan ini nantinya akan saya lakukan dengan menekan-nekan bagian perut Ibu secara halus untuk menentukan bagian apakah yang berada di sisi-sisi perut Ibu. Apakah Ibu setuju untuk melakukan pemeriksaan ini? Baik, kalau Ibu setuju, sekarang Ibu silakan bersiap-siap, melepas pakaian bawah, kemudian tidur di tempat tidur. Selagi Ibu bersiap-siap, saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu. Baik Ibu, karena Ibu sudah tiduran, sekarang saya tutupi bagian bawah Ibu dengan selimut agar Ibu merasa lebih nyaman Ibu ya. Iya, jadi yang pertama itu pemeriksaan Leopold 1, di mana nanti pada saat pemeriksaan Leopold 1 sampai 3, Ibu kakinya silahkan ditekukkan kira-kira 45 derajat. Kemudian badan saya akan menghadap ke kepala Ibu untuk melakukan pemeriksaan ini. Jadi pertama pada Leopold 1 itu adalah untuk mengukur pertama adalah menentukan apa yang berada di fundus uteri Ibu, bagian tubuh janin apa yang berada di bagian fundus uteri Ibu. Kemudian yang kedua akan saya lakukan yaitu pengukuran dari tinggi fundus uteri Ibu. Yang pertama yaitu menentukan bagian tubuh dari bayi yang berada di fundus uteri. Pertama di tengah-tengah dari samping, kemudian ke tengah, dan dikumpulkan fundus uterinya itu berada di tengah. Nah, di sini kita bisa merasakan apa yang berada di fundus uteri Ibu. Jika rasanya itu adalah keras, melenting dan juga bulat, maka itu merupakan kepala dari bayi. Namun jika rasanya lembek, lalu bentuknya agak kurang beraturan, maka itu merupakan pantat dari bayi. Namun jika tidak terasa apapun, maka bayi posisinya adalah melintang. Baik, selanjutnya adalah mengukur dari tinggi fundus uteri Ibu. Di sini saya akan menyiapkan alat-alatnya, yaitu adalah meteran atau medline. Nah, medline ini nanti saya ukur dari simfisis pubis ke tinggi fundus uteri Ibu yang saya sudah tentukan tadi. Baik, diukurnya itu dengan cara terbalik seperti ini, agar pengukurannya akurat. Dari simfisis pubis ditarik sampai dengan fundus uteri, kemudian dibalik dan dilihat. Ukurannya adalah 28 cm Ibu ya. Ya Ibu, jadi 28 cm ini termasuk normal untuk kehamilan Ibu yang usianya sekarang. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan Leopold 2. Pemeriksaan Leopold 2 ini menentukan apa bagian tubuh bayi yang berada di uterus sebelah lateral kanan dan juga kiri, yaitu di sebelah perut Ibu kanan dan kiri. Nah, di sini saya akan menggunakan dua tangan juga dan posisi kaki Ibu masih ditekukkan, kemudian badan saya masih menghadap ke Ibu. Di sini kita akan memegangnya seperti ini. Lalu jika kita ingin memeriksa perut sebelah kanan Ibu, maka yang ditekan adalah bagian perut sebelah kiri, kemudian bagian perut di sebelah kanan ditekan seperti ini untuk merasakan apa yang berada di perut sebelah kanan Ibu, apakah itu punggung janin ataupun ekstremitas janin. Jika punggung janin, maka akan terasa keras, kemudian lebar dan juga lurus. Namun jika yang terasa adalah ekstremitas, maka rasanya itu seperti kecil dan juga lembut. Nah, selanjutnya yaitu memeriksa perut bagian sebelah kiri Ibu, dimana saat memeriksa ini melakukan kebalikannya, yaitu ya ditahan yang sebelah kanan, kemudian saya menekan-nekan di bagian sebelah kiri Ibu. Jika terasa sama seperti tadi, yaitu keras, lurus dan juga lebar, maka itu merupakan punggung bayi. Namun jika terasa kecil dan juga lembut, maka itu adalah ekstremitas bayi.
Baik, untuk pemeriksaan Leopold 2 sudah selesai. Saya lanjutkan dengan pemeriksaan Leopold 3. Untuk pemeriksaan Leopold 3 yaitu menentukan apakah bagian dari tubuh bayi yang berada di perut bagian bawah ibu. Nah, di sini juga saya menentukan dengan cara menggoyang-goyangkan bagian tubuh bayi tersebut. Jika masih bisa digoyangkan, maka bagian tubuh bayi tersebut belum masuk ke pintu atas panggul. Jadi saya mulai Bu ya, posisi kaki ibu masih ditekukkan, kemudian saya masih menghadap ke ibu. Jadi di sini saya taruh di atas simplicis pubis, kemudian tangan sebelah kiri juga saya tekan di sini supaya uterusnya mengumpul ke bawah. Nah, di sini saya rasakan apakah jika rasanya itu keras, melenting dan juga bulat, maka itu merupakan kepala bayi. Namun jika rasanya lembut, kemudian bentuknya agak tidak beraturan, maka itu merupakan pantat bayi. Nah, di sini saya merasakan rasanya itu adalah keras, melenting dan juga bulat. Artinya di sini adalah sudah kepala bayi. Lalu saya goyang-goyangkan. Baik, di sini masih bisa digoyangkan. Artinya bayi belum memasuki pintu atas panggul. Namun jika sudah tidak bisa digoyangkan, maka bayi artinya sudah masuk ke pintu atas panggul. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan Leopold 4. Nah, pada pemeriksaan Leopold 4 ini posisi ibu agak sedikit berbeda, yaitu kakinya diluruskan, kemudian badan saya menghadap ke kaki ibu. Nah, untuk pemeriksaan ini untuk menentukan apakah bagian terbawah dari perut ibu, yaitu bagian tubuh janin terbawah di perut ibu, sudah masuk ke dalam pintu atas panggul secara konvergen maupun ataukah secara divergen. Menggunakan dua tangan. Nah, dimulai dengan cara menekan dari samping, kemudian disatukan jarinya. Nah, bila jarinya bisa disatukan seperti ini, maka bayi belum masuk ke pintu atas panggul, yang artinya ini adalah posisi konvergen. Namun, jika pada saat ditekan, bayi dan posisi tangan kita adalah seperti ini, tidak menyatu jari-jarinya, maka bayi itu sudah masuk ke pintu atas panggul atau divergen. Baik Ibu, jadi sekian pemeriksaan Leopold yang telah saya lakukan. Saya sudah selesai melakukan pemeriksaannya. Sekarang saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Ibu bisa memakai pakaian Ibu kembali dan duduk di kursi pemeriksaan untuk saya menjelaskan hasil pemeriksaannya. Mari Ibu, saya bantu. Baik Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan tadi saya menyimpulkan pada usia kandungan Ibu yang sekarang tidak ada kelainan pada posisi dari bayi. Semuanya sudah sesuai dengan usianya, dimana kepala bayi sudah berada di bawah dan juga untuk ekstremitas lainnya juga posisinya sudah tepat. Jadi saran saya, Ibu harus tetap menjaga kehamilan sampai dengan waktu kelahiran agar bayi bisa lahir dengan normal dan juga sehat. Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu? Baik, kalau tidak ada, saya akan akhiri pertemuan ini. Terima kasih, Ibu, atas kunjungannya. Selamat pagi. Gimana,